Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Kita tinggal tunggu kepres saja, ada kepres dari... Luhut mengungkapkan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan dirinya pun percaya diri dalam waktu dekat akan terbit kepres tentang hal tersebut. Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen, Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto merespon adanya dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Setio meminta setiap dugaan tindak pidana korupsi harus memiliki data pendukung. Pak Mahfud bilang di podcastnya WUSH itu ada dugaan markup dari 17 juta per kilometer sampai ke 52. Itu gimana Pak KPK temuan? Ya, sampai sekarang sih belum berinformasi ya. Intinya dari internal. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait dengan beban utang proyek kereta cepat WUSH yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditanya soal kereta cepat WUSH dan alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Dirinya pun enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. terkait WUSH yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya WUSH yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? WUSH Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak. Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak? Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Danantara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Sejumlah tokoh pun mengucapkan selamat ulang tahun, diantaranya Presiden ke-7 Joko Widodo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa.
Subianto berulang tahun ke-74. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun di sela-sela kehadirannya pada acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta di Sleman pada Jumat siang. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam tugas besar memulai pemerintahan dan negara kita. Fotografer langganan istana, Darwis Triadi, juga mengucapkan selamat pada Presiden ke-8 tersebut. Selamat ulang tahun yang ke-74 Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah dan kesehatan dalam memimpin bangsa. Ucapan selamat juga diunggah sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Purbaya Yudhiswadewa, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Gubernur Jakarta 2017-2022 sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu, Anies Baswedan. Pemirsa, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau Bamagnas Sulawesi Utara resmi dilantik. Kegiatan yang digelar di gedung Mapalus kantor Gubernur Sulut ini dipimpin langsung oleh Sekjen Bamagnas Hence Bulu dan dilaksanakan secara langsung disaksikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mai Langkai. Penyerahan berkas dan pembacaan SK kepengurusan oleh Sekjen Bamagnas Hence Bulu menjadi pertanda disahkannya pengurus DPW Bamagnas Sulawesi Utara. Pelantikan Bamagnas Sulut ini juga bersamaan dengan penerimaan mandat pengurus DPD Bamagnas Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara. Selain itu, dengan hadirnya pengurus yang baru ini diharapkan dapat berdampak dan menjadi pemersatu bagi gereja-gereja di Sulawesi Utara, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Kami nantinya dalam waktu dekat akan langsung konsolidasi bagi pertama pengurus dan DPD dalam rangka pembentukan DPD kota kabupaten yang ada di 15 kota kabupaten. Harapan kami kiranya mereka bisa berdampak bagi Sulawesi Utara, menjadi pemersatu untuk gereja-gereja yang ada, dan bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan visi dan misi yang sudah ditetapkan baik oleh DPP Bamagnas Nasional maupun oleh pemerintah daerah. Kehadiran Bamagnas Sulawesi Utara ini dinilai akan memperkuat toleransi sekaligus menjaga kerukunan umat beragama. DPW Bamagnas Sulawesi Utara tetap menjaga kerukunan, toleransi, juga moderasi beragama dalam menciptakan kerukunan yang semakin mantap di Sulawesi Utara. Bamagnas memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas umat Kristiani lintas denominasi, juga menjalin komunikasi harmonis bersama umat beragama lainnya. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.